Dari saking tidak sukanya saya pada dunia cipta puisi, saya sampai nangis. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Retorika TV, kembali lagi bersama saya Feroza Aroshida di Ngobrol bareng mahasiswa. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini ya kita sedang kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Dia juga salah satu mahasiswa baru di STKIP PGRI Sumedang. Ada yang sudah tahu nggak dia ini siapa? Biar nggak penasaran, langsung saja deh kita kenalan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Oke Kak, silakan kenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Rima. Saya dari Prodi SD semester 2 kelas 4. Dipanggil siapa nih Kak? Kalau di sini di ada kampus ya, saya biasanya lebih suka dipanggil Vika. Kak Vika biasanya yang biasa. Nah, jadi kita ngobrol santai aja nih ya Kak Vika, mengenai kita di sini akan bincang-bincang mengenai kepenulisan nih Kak Vika. Ngomong-ngomong nih, dengar-dengar kemarin katanya Kak Vika itu sempat menjuarai cipta puisi nasional ya Kak Vika. Kalau boleh tahu gimana sih Kak Vika, boleh diceritakan nggak gimana perjalanan Kak Vika pas waktu mengikuti lomba tersebut nih Kak? Pada awalnya saya sebelumnya itu saya rasa saya tidak punya bakat di dunia tulisan dan saya tidak mau masuk, tapi ada sebagian teman-teman yang mempercayai bahwa saya itu punya bakat di dunia tulisan. Nah, pada awalnya saya sangat benci dengan dunia penulisan puisi terutama. Saya sangat benci dengan itu, saya sangat tidak suka. Bahkan sebelum saya masuk ke sini, saya pernah disuruh ikut lomba cipta puisi, dan di situ dari saking tidak sukanya saya pada dunia cipta puisi, saya sampai nangis. Menarik sekali ya pemirsa, dari kebenciannya itu pas dapat juara 2 nasional itu gimana ceritanya gitu kan. Tapi ada beberapa stigma yang masuk pada saya seperti kalau kamu ingin mengetahui dunia, maka membacalah. Kalau kamu ingin mengetahui dunia, maka menulislah. Dari situ saya berusaha belajar menulis puisi, walaupun dengan terpaksa. Dan pada akhirnya hari itu saya teringat kenapa puisi-puisi saya yang kemarin itu enggak lomba aja, siapa tahu di sana Saya kan ya kalau dengan ini dan pada akhirnya pada waktu itu saya bosan, saya mengikuti teman-teman pelatihan, dan akhirnya saya cek IG, ada beberapa beban nih yang menulis, wah ini kesempatan. Akhirnya saya mendaftarkan diri dan saya up lah puisi-puisi saya, yang meskipun menurut saya itu sangat tidak bagus lah, tapi kata senior saya, yang tidak bagus menurutmu belum tentu bagi mereka demikian. Jadi saya tanya, dan tiba-tiba setelah hari pengumuman nama saya ada, wah saya juara, iya, terkejut sekali. pesertanya itu kira-kira berapa orang Kak Vika? Kurang tahu sih lah, karena itu kan online. Oh berarti online ya Bu? Persyaratannya apa saja sih Kak untuk mengikuti lomba itu? Kan ada beberapa tahapan untuk resmi lah dijadikan sebagai peserta lomba cipta puisi itu. Ya seperti biasa Kak, seperti lomba-lomba online pada umumnya, tagline, sel pamflet, jadi gini Kak, itu berarti lomba pertama kali ya? Maksudnya Kak Vika mengikuti lomba cipta puisi itu yang perdana gitu? Iya, kalau kita yang perdana. Bisa diapresiasi sekali ya pemirsa, lomba perdana pertama kali mengikuti lomba langsung nasional juara 2. Kak Vika sendiri itu sekarang sudah cinta atau masih benci sih sama puisi itu?
masih yang benci. cinta yang kurang cinta sih sebenarnya. Tapi diusahakan menumbuhkan rasa cintanya ya Kak Vika. Soalnya kan Kak Vika ini ya pemirsa, kalau dilihat dari skillnya yang sudah dijuarai itu sudah juara 2 lomba musik nasional loh. Jadi kan sayang kan kalau misal Kak Vika ini tidak mengasah bakat yang sudah Kak Vika punya seperti itu. Kalau semisal Kak Vika itu nulis puisi, biasanya Kak Vika ini lebih kepada apa sih yang ditulis? Mungkin dari studi kasus yang ada di sosialnya Kak Vika, atau perpintaan Kak Vika, atau apa yang Kak Vika tulis biasanya? Tergantung suasana hati sih Kak. Kalau saya lebih ya Berarti nyesuaiin ya, nyesuaiin Kak Vikanya. Kemarin itu yang diikutin lomba judulnya apa Kak? baik diri. Baik nih, boleh dong ya, boleh dong ya, saya sampai tipe ini ya. Boleh dong ya, Kak Vika bacakan sedikit aja buat pemirsa yang ada di rumah. Ada di HP. Nggak apa-apa, diambil dulu, caranya di mana? Boleh Kak diambil dulu Kak sebentar, biar pemirsa ini tidak penasaran. Puisi yang juara 2 nasional itu kayak apa sih, biar pemirsa juga tahu ya gitu. Tapi sebenarnya puisi itu kan interpretasi ya, terserah pandangan kita. Menurut saya Tapi ini pasti bagus dong. Nggak boleh malu-malu ya, masa sama karya sendiri itu malu. Nggak apa-apa dibacakan sedikit biar pemirsa itu tahu kan. aku tak bisa menulis lagi. Sejak ku terhimpit antara heningnya malam, penaku usah tak sempat digunakan, baik puisiku hilang saat digunakan. Gairahku senyap di keramaian, apa yang harus kutuang, puisiku hancur, baikku pun hilang. Bahkan tentang aku pun tak sempat terlintas. Aku ingat tapi lupa, tapi aku mengingatnya. Aku tak ingin menulis lagi. Nggak perlu dong pemirsa Kak Vika. Ngomong-ngomong nih Kak Vika, kemarin kan saya sempat sempat lihat di pamflet Kak Vika ini ternyata nggak hanya menjuarai lomba puisi saja ya Kak Vika. Juara apa saja sih Kak Vika yang menjuarai lomba saja Kak? Model juga. Kalau fotografi sama model itu diadakan sama satu itu apa enggak Kak Vika? Iya, sama. Sama juga. Kalau model itu gimana Kak? Kilatnya? Ya, Foto ya, foto. Berarti itu diadakan oleh satu event yang waktunya itu juga berdempetan kayak gitu ya Kak Vika. itu kan ada 4 juara. Pertama itu juara 1 bakat puisi itu yang lebih lalu, Berbeda berarti. yang berbeda tidak. Kalau yang juara 2 itu yang sama-sama model. Tapi yang mengadakan itu yang sama ya Kak Vika. Sebenarnya saya juga bukan cuma yang puisi, saya juga ikut, tidak Juga pernah nulis kayak cerpen. saya sangat minat di dunia saya rasa kok tulisan saya jelek ya, kayak gak kayak yang lain. Maksudnya coba-coba dulu akhirnya ikut aja pas lah bismillah gitu ya Kak Vika. Oke pemirsa, jadi sekilas ya mengenai perjalanan kepenulisan Kak Vika ini. Mungkin Kak Vika ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman yang ada di rumah? Mungkin di sini nih Kak Vika, teman-teman yang ada di rumah itu pemirsa mungkin ada juga yang merasa kayak Kak Vika nih awal-awalnya kayak gitu. Mungkin mereka sangat benci dengan dunia kepenulisan atau merasa gimana ya gitu. Mungkin ada pesan-pesan nggak sama mereka yang ada di rumah nih Kak Vika? oh iya, gini sebelumnya saya juga pernah proses 4 tahun baca puisi, tapi sampai sekarang ada penghasilan tapi kurang. Saya sampai sempat nyerah dan iya, tapi ada yang berusaha membangkitkan kembali. Dan dari itu saya juga disuruh belajar menulis puisi. Iya, mungkin ada pesan-pesan khusus nih barangkali buat teman-teman yang ada di rumah ya kan, mungkin mereka juga merasa
gimana sih Kak Vika caranya agar aku tuh berani loh kayak Kak Vika gitu, agar aku tuh nggak malu-malu lagi gitu sama karya aku sendiri gitu. Proses dulu, hasil belakang. Kalau mau progres, ya proses, jangan protes. Jadi gitu ya pemirsa, harus diinget-inget nih kata Kak Vika, kata-kata yang sangat masuk sekali ya. Proses dulu, terus hasil belakangan. Kalau mau Progres. kalau mau progres jangan protes kayak gitu ya pemirsa. Oke, kalau sekarang itu Kak Vika di mana Kak? Di UKM Sanggar. Sanggar Lentera UKM di kampus juga ya. Kalau di sana biasanya Kak Vika lebih ke apa nih? Kan kayaknya setahu kakak nih ya, setahu kakak nih ya pemirsa. Kalau di UKM itu kan ada bakat-bakatnya masing-masing kan. Kalau di Sanggar Lentera itu ada apa aja? Ada dunia sastra juga, ada tari, ada musik, Banyak ya. Kalau Kak Vika itu ngambil apa? kalau saya sastranya, karena dari dulu kan bakat saya rasa bakat saya itu Padahal baca. benci ya. Bukan, maksudnya sebelumnya itu saya tidak pernah ke dunia cinta. Sebelumnya saya itu sangat bergelut di dunia baca, di dunia baca puisi. Sampai orang tua saya baca puisi mulu, jualan enggak gitu. Nggak apa-apa dong ya Kak. Itu berarti apa ya Kak? Benar sih kata orang-orang yang juga sudah lama bergelut di dunia kepenulisan dan juga di bidang literasi, bahwasanya katanya nih Kak, kalau orang yang bisa baca belum tentu bisa nulis katanya kan pemirsa. Kalau orang yang bisa nulis belum tentu bisa baca. Nah Kak Vika ini kalau menurut saya nih pemirsa adalah sosok orang yang sangat luar biasa gitu. Kenapa demikian? Karena memang selain Kak Vika itu sudah lama di dunia apa ya, sastra, literasi, baca-baca puisi, Kak Vika juga bisa nulis loh ternyata kayak gitu. Dan orang-orang yang seperti itu langka ya pemirsa. Jadi sangat apa ya, sangat di-upload, diberikan upload kayak gitu. Untuk kedepannya kira-kira langkah apa yang akan Kak Vika lakukan di dunia kepenulisan? Saya akan berusaha mengasahnya lagi di dalam, karena saya ingin membuktikan bahwa sesuatu yang terbenci itu kita benci selamanya. Oke. Jadi seperti yang pepatah katakan ya, benci itu tidak selamanya menjadi benci ya, tapi ketika kita membenci sesuatu bisa juga kapan-kapan kita akan mencintai itu. Dan ketika kita mencintai sesuatu, kita tidak akan selamanya menjadi cinta, akan tapi kita akan bisa saja membencinya suatu saat nanti, seperti itu ya pemirsa. Melihat waktu yang sudah yang sebelum ini ya, biar pemirsa juga apa ya, tidak bosan dan juga biar penasaran nih Kak, kita bolehlah kapan-kapan kita bincang-bincang lagi di sini ya Kak. Kita akan bincang-bincang lagi mengenai kepenulisan di lain hari pemirsa. Jadi mungkin sampai di sini saja dulu ya Kak percakapan kita pada kesempatan kali ini. Kita sampai jumpa di lain waktu sama Kak Vika dan juga Kak Ferozanya. Jangan lupa nih pemirsa, untuk channel kami ya, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Dadah dulu.